uh, ya berkaitan dengan perancangan ya keakuratan dari prosedur data input ya atau juga disebut dengan data entry ya. Bagaimana dalam hal ini akuntan yang memahami ya caranya ya kalau kita mau melakukan perancangan ya atau juga melakukan pemrograman ya atau juga menyusun desain ya, desainnya adalah desain data entry. Nah, apa saja yang harus diketahui gitu ya oleh akuntan? Bahwasanya akuntan kemarin ya itu bisa peranannya sebagai analis sistem gitu ya, dan juga bisa sebagai programmer gitu ya. Nah, jadi kedudukan akuntan seperti itu. Maka yang dalam hal ini kita harus akuntan yang harus memahami ya prosedur data entry. Nah, jadi data entry itu sangat tergantung dari apa? Ya, sangat tergantung dari teknik pengkodean. Nah, jadi bicara teknik pengkodean, maka harus bicara bagaimana membuat kode yang aktif, yang efektif gitu ya, yang bisa yang mudah gitu kan. Kemudian juga mudah diterapkan gitu ya. Kemudian juga ketika menginput datanya mudah, kemudian juga uh, apa ya efisien, efektif ya, dan juga bisa menjamin validitas yang diinput. Nah, jadi dalam keefektifan teknik pengkodean di sini ya setidaknya teknik pengkodean itu bisa mengurangi waktu gitu ya. Jadi teknik pengkodean itu bisa mengurangi dari jumlah item yang mau diinput gitu ya. Jadi dengan adanya teknik pengkodean maka bisa mensort ya data, artinya mensortir data untuk melakukan transformasi proses gitu ya. Nah, dalam hal ini tujuan dari teknik pengkodean yaitu ya bagaimana ya kita bisa mengklasifikasikan informasi gitu ya. Kemudian juga bisa bagaimana menelusuri sesuatu gitu ya. Kemudian juga bisa menyisipkan informasi ya, kemudian juga bisa mengulang informasi ya. Kemudian juga bisa melakukan tindakan-tindakan lain yang bisa diulang ya, diminta ya atau juga diinstruksikan kembali gitu ya. Jadi teknik pengkodean di sini yang sifatnya haruslah simple pengkodeannya dan sifatnya menggunakan alfabet. Apa itu alfabet? Ya menggunakan huruf. Ya menggunakan uh, kalau di alfabet huruf ya, kalau numerikal angka. Nah jadi di sini dia teknik pengkodeannya misalnya kita mau mengkodekan sales order. Nah sales order itu bisa ditandai dari mana? Ya bisa ditandai dari nomor order gitu kan. Jadi tanpa adanya nomor order maka kita bisa memilah-milah gitu kan. Maka bisa menyortir ya mana yang mau dibutuhkan, mana yang tidak. Nah, itulah dia simple sequence code. Nah, jadi dalam teknik pengkodean di sini ya setidaknya haruslah dipahami oleh akuntan gitu ya. Jadi sebenarnya pengkodean ini nggak asing lagi bagi akuntan ya kan. Nggak asingnya di mana? Ya, akuntan itu udah terbiasa gitu kan. Kalau kita mau nyusun yang namanya chart of account atau juga bagian perkiraan, itu udah tahu kita kan kalau aset kodenya 1, kewajiban kodenya 2, pendapatan kodenya 3, beban kodenya 4, ya kan, expense kodenya 5 gitu kan. Nah, itu udah paham ya yang namanya chart of account. Nah, jadi dalam pemrograman juga itu namanya teknik pengkodean. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau dia teknik pengkodeannya menggunakan alfabet, ya artinya apa alfabet? Yang ada urutannya, ya urutannya misalnya ini kodenya. Nah, artinya ini first first 5 digit itu adalah kode pos. Kemudian first 3 itu adalah last name, gitu kan. Kemudian 4 digit itu adalah straight. Ya, kemudian juga ini perulangan. Nah, ini adalah namanya teknik pengkodean ya. Jadi teknik pengkodean yang gabungannya huruf dan angka ya. Nah, itu. Dan teknik untuk mengklasifikasikan informasi gitu ya, itemnya harus dikelompokkan gitu ya. Dikelompokkan secara kelompok kelas-kelas gitu ya. Jadi teknik pengkodean klasifikasi namanya. Jadi teknik pengkodean klasifikasi, nah dalam hal ini ya menggunakan single letter ya, ya artinya huruf tunggal bisa ya. Kalau I itu adalah interest payment ya, kalau M itu adalah medical payment ya, kalau S itu adalah supplies gitu ya. Kemudian juga block sequence code. Ya kalau dia menggunakan block sequence code, yaitu teknik pengkodeannya menggunakan blok-blok tertentu gitu ya. Jadi dengan blok tertentu bisa mengidentifikasi masuk kelompok mana itu gitu ya. Nah, ini teknik pengkodean. Ya, kemudian
Nah, inilah teknik pengkodiannya. Jadi kalau kodenya 100 itu adalah nama produk A ya. 101 itu kode B. Ya 102 itu kode C gitu ya. Nah, itu dia pengkodian yang dilakukan. Dan kemudian juga teknik pengkodian itu ada yang dikatakan dengan zipper code. Ya, zipper code di sini di mana adalah substitusi secara langsung ya dengan yang lainnya ya. Jadi teknik pengkodiannya di sini yang dalam hal ini menggunakan yang angka seperti ini ya. Ini namanya chipset ya, artinya kode tertentu ya dari suatu tiket ya, atau juga dari satu tiket itu ada penjelasannya ya, bagaimana bisa dikodekan ya. Nah, itulah ya berkaitan dengan pengkodian. Kemudian dalam teknik pengkodian ada namanya yang teknik mnemonic code. Nah, apa itu teknik mnemonic code? Yaitu teknik pengkodian berdasarkan pada memori manusia. Nah, jadi dengan teknik pengkodian berdasarkan memori manusia di situ, ya misalnya kalau kita mau ngingat nama hospital gitu ya Buffalo General Hospital namanya BGH gitu ya. Kalau misalnya mau melihat nama hospital B namanya SIS misalnya. Itu kode gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau ngingat rumah sakit Adam Malik, apa yang bisa diingat? RSUPH gitu ya. Nah, itu mungkin RSUPH. Atau kalau mau mengingat rumah sakit Pirngadi, RSUP gitu ya. Nah, itu adalah teknik pengkodian berdasarkan yang namanya mnemonic. Nah, ya. Jadi teknik pengkodian mnemonic ini lazim digunakan oleh para analis gitu ya, analis sistem, dan analis sistem itu salah satunya peluang kerjanya akuntan gitu. Unicode ya, jadi dengan Unicode itu menggunakan kode-kode unik di mana kode yang unik itu ada 65.535 karakter bisa digunakan ya. Dan juga berkaitan dengan itu ya ada instruksi khusus gitu ya yang diinstruksikan pada komputer gitu ya. Kemudian juga function code ya yang sifatnya pendek ya, dan juga alphanumeric code gitu ya. Ya, kemudian juga dengan teknik pengkodian seperti ini gitu ya, ada kode 1 sampai kode 9. Jadi kode 1 itu deliver, kode 2 solve ya, kode 3 spoil, kode 4 less stolen, kode 5 return, kode 6 transfer out ya, kode 7 transfer in ya, kode 8 journal entry, kode 9 journal entry. Oke. Ya, kemudian kita lihat nah bagaimana caranya menghindari ya teknik pengkodian yang membingungkan. Ya, jadi cara untuk menghindari teknik pengkodian yang membingungkan ya kita dalam hal ini menggunakan apa ya? Suara bisa ya, atau juga menggunakan tampilan yang cukup bagus gitu ya. Jadi kombinasi kode juga bisa dilakukan ya. Jadi dengan kombinasi kode ya bisa kita mengetahui pengkodean yang ada. Mata kuliah juga gitu kan diberikan kode, ya kan? Kode dosen juga ada kodenya gitu kan. Nah, kemudian juga dalam teknik pengkodean juga ada dilakukan validasi. Nah, validasi kemudian juga membuat laporan dan juga membuat program user interface gitu ya. Dan juga dalam keefektifan dan keefisienan menangkap data, ya dalam hal ini yang komputer ya punya peranan. Ya peranannya di mana? Ya menghindari yang namanya langkah-langkah yang salah. Jadi dimulai dengan ya harus yang benar terlebih dahulu. Maka dipilihlah metode input yang benarnya bagaimana gitu ya. Ya, kemudian juga dalam memilih menginput data gitu kan, apa aja alatnya? Nah, kalau jadi menginput data banyak sekarang ya. Bisa menggunakan keyboard bisa. Kemudian juga bisa menggunakan OCR ya, optical code recognition ya kalau di swalayan ya. Kemudian ada juga menggunakan pita magnetik ya kan. Kemudian ada juga menggunakan Maxsense form. Ya, kemudian juga ada menggunakan barcode. Ya, barcode itu yang sekarang dipakai, OVO gitu kan. Kemudian juga link aja. Kalau kita melakukan transaksi sekarang di scan gitu ya. Nah, itu suatu apa ya, choosing a data entry method. Kemudian juga RFID ya, Rapid Finance Direct ya. Nah, keyboard juga ini ya.
Ya, dengan keyboard juga kita input ya. Jadi kalau keyboard ini udah teknologi yang lama ya. Ya, kalau dengan OCR juga ini teknologi tahun 90-an ya. Dan masih dipakai sampai sekarang. Kalau kita nginput ya, tinggal kalau misalnya punya barangnya 100, kalau diinput satu-satu, wah lama. Tapi kalau dengan OCR bentar aja gitu kan. Tapi tetap juga diinput satu persatu gitu kan. Kalau dengan magnetic ink karakter ya kita menggunakan kode karakter yang diakui oleh komputer. Ya, kalau juga dengan barcode, ya dengan barcode itu apa ya? Ya bisa garisnya diagram batang, ya bisa dalam bentuk apa ya? Bisa dalam bentuk aliran ya. Nah, itu. Nah, inilah dia contohnya barcode itu yang sekarang banyak diterapkan ini sekarang ya. Jadi kalau kita mau beli lontong pun ya kan bungkus misalnya pakai Grab gitu kan. Kita bayarnya pakai apa gitu ya, saldo OVO gitu kan. Nah, tinggal di-scan ya dengan kode diagram seperti ini. Nah, jadi makna diagram itu apa? Ya, ini adalah awalnya beginning. Yang garis keduanya itu adalah meaning grocery product ya. Kode yang ketiga ini maksudnya adalah manufacturing identification number. Ya, ini disebut dengan center expression bar ya, sampai pada akhirnya ini. Nah, itulah ya. Nah, jadi dalam memvalidasi dalam menjamin apa ya, dalam menjamin input itu harus dilakukan validasi ya. Dan validasi itu bisa berupa pada saat transaksi valid benar harus dijamin validnya ya, kemudian juga validasi pada saat input. Artinya di sini pada saat submit ya, dan juga di sini pada saat inputnya gitu ya. Nah, jadi validasi input itu kita menginput data yang salah dan juga mensubmit ya yang tidak diautorisasi oleh orangnya gitu ya. Nah, jadi dalam validasi itu bisa berupa apa ya? Tes kehilangan data ya, kemudian kebenaran panjang yang diinput ya. Kemudian juga pengujian komposisi kelas ya. Kemudian juga pengujian reasonable range ya. Kemudian juga invalid value ya. Kemudian cross reference check dan juga men-setting ya validasi ya. Nah, itu. Ya, baik, silakan. Kalau ada yang jadi dalam topik ini ya teknik input ya atau juga data entry merupakan hal yang penting bagi yang dilakukan oleh analis atau juga programmer. Kenapa? Ya karena yang diinput itu adalah informasi. Ya kalau yang diinput salah, maka yang diinformasikan juga salah. Nah, bicara input maka kita bicara teknik. Nah, maka bicara input itu adalah bicara medianya. Ya, apa saja media yang terlibat, apa saja jenisnya. Nah, tadi udah kita lihat ya satu persatu. Silakan, ada yang mau berdiskusi? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Zaman sekarang yang paling efektif digunakan untuk menginput data itu keyboard, OCR, magnetic ink, barcode, atau yang lain ya, Pak? Kalau sekarang ini barcode ya kan, barcode itu. Jadi kalau kita ya apa gitu kan, tinggal scan katanya kan, tinggal scan maka tahu kita apanya ya, jenis barangnya ya, diproduksi tahun berapa gitu kan. Ya kalau kita misalnya saya tadi baru transaksi misalnya, transaksi pembayaran internasional. Nah, jadi bagaimana caranya supaya sistem mengenali saya? Ya, teknologi artificial intelligence turun gitu kan. Gimana? Ya, ada kode yang diberikan di mana kodenya tersebut harus di-scan ya dengan HP. Ya, jadi dengan kode tertentu ya dalam bentuk diagram batang atau juga diagram alur gitu ya, yang disebut dengan barcode, maka saya bisa menyekan dan sistem menerima. Ya, setelah itu baru masukkan data diri, mulai dari KTP-nya sampai foto selfie-nya ya, foto wajah kita dikenali oleh sistem sehingga transaksi diperbolehkan kita membayar. Kalau orang yang nggak sama dengan foto identitas, apalagi tidak dengan barcode ya, pengenal barcode tadi, maka tidak bisa diizinkan. Nah, jadi memang berlapis-lapis ya. Yang paling banyak itu memang teknologi barcode itu ya. Jadi dengan model scan. Jadi model scan itu cepat sekali gitu ya. Nah, itu dia.
Kalau di swalayan, ya apa ya, nah, dengan RFID, OCR tadi, Optical Code Reader, ya kan yang warna apa itu ya? Kita bayar ke kasir, barangnya 10, nah di scan satu persatu masuk ke komputernya, harganya sekian, total bayar sekian, bawa pulang barangnya. Nah itu merupakan optical code ya untuk perdagangan. Tapi kalau untuk secara menyeluruh ya dengan diagram batang itulah ya. Surat pun juga bisa diapakan ya. Surat pun bisa dilihat keasliannya dengan diagram batangnya. Nah itu dia. Saudara siapa tadi? Kalisa ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita. Dan minggu depan kita